Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys ya dengan saya tentunya di channel ini. Oke, jadi di video kali ini admin akan coba membahas bagaimana sih cara akses terminal OpenWRT. Nah, yang dimana ini biasanya untuk teman-teman pemula ini adalah kendala ya, sebuah kendala. Terkadang kita download firmware OpenWRT lalu terminalnya nggak bisa. Nah, itu gimana? Oke, dan jika kita ingin aksesnya di luar Luci app OpenWRT itu gimana ya akses terminalnya? Contoh kalian ingin update apa gitu, uninstall apa dan ataupun install tool yang lainnya yang dimana di luar Luci app. Nah, ini untuk pemula mungkin berguna ya informasi ini ya, dan ya kalian simak saja video ini, ditonton sampai habis dan disimak ya biar nggak ada kesalahpahaman. Oke, di sini yang pertama biasanya kendalanya jika kalian masih pemula, terkadang kita buka terminal seperti ini. Nah, ini error ya, ini error, TTYD error atau reconnect atau apalah gitu ya. Pokoknya nggak ada gambar ya, ngeblank. Warnanya itu putih. Nah, kalau ini kan berjalan lancar nih. Nah, itu biasanya simpelnya kalian ke sistem startup. Cara mengatasinya ya jika error di terminal ataupun ya terminal di Luci app ini error, kalian scroll ke bawah di menu startup, kalian cari TTYD. Mana tuh Bang TTYD? Nih TTYD tuh ya. Nah, ini sudah ketemu Bang. Nah, kalau sudah ketemu gimana? Kalian restart guys ya, ini ya, restart. Nah, ini oke. Nah, jika kalian sudah klik restart, secara otomatis terminalnya itu akan normal kembali. Seperti itu ya, itu cara simpelnya. Nah, kalau OpenWRT saya nggak ada terminalnya gimana Bang? Nah, oke. Ini yang terkadang jadi kendala ya. Jadi di sini kita akan membuka beberapa tool seperti ini nih ya. Oke, admin sudah sediakan. Itu banyak banget sebenarnya toolnya. Nanti akan admin tampilkan untuk kalian beberapa tool ataupun aplikasi untuk Windows ya yang support membuka terminal ini guys ya, seperti itu. Oke, yang pertama yang paling dasar ya, yang paling dasar itu kita akan membukanya dengan putih. Oke, kita akan membukanya dengan putih. Nah, ini admin sudah install, dan installnya putih nih gimana Bang? Downloadnya di mana? Nah, kalian cari aja di Google, kalian ketikkan download putih for Windows. Nah, ini ya. Nah, kalian bisa download di sini. Oke, mudah ya. Oke, jika sudah, kita open saja nih ya aplikasi putihnya. Oke, untuk tampilannya nanti seperti ini guys ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, seperti ini untuk tampilan tool ataupun aplikasi putihnya. Nah, ini gimana nih Bang aksesnya ke terminal OpenWRT? Nah, ini di sini kan ada tulisan hostname ataupun IP address. Nah, ini kalian masukkan IP OpenWRT-nya. Karena punya saya IP OpenWRT-nya di 5.1 itu ya. Punya saya itu di 5.1. Nah, itu ya, 5.1. Jadi 192.168.5.1. Berarti di sini kita masukkan yang sama juga, 192.168.5.1. Dengan portnya masih di 22 guys ya. Lalu di sini connectionnya kita menggunakan SSH. Oke, jika sudah seperti ini kita klik open. Di sini kita ada beberapa pilihan. Nah, di sini kita pilih ini ya. Nah, caps. Nah, ini ya. Oke, jika sudah kita klik, dan nah di sini muncul tulisan login as. Ini apa Bang? Masukkan password Luci app-nya ataupun tampilan awal jika kita ingin login ke tampilan OpenWRT. Jadi kita ketikkan username dulu, ya saya itu root, lalu si password. Nah, untuk password ini tidak akan tampil di Luci ya, di putih ya. Jadi kita ketikkan saja. Kalau sudah dirasa benar kita enter. Nah, ini ya, sama ya. Ini kalian mau ketikkan OPKG update. Nah, itu bisa. Nah, tuh. Oke. Cuman kekurangnya untuk putih ini kita nggak bisa akses folder di STB-nya ya, seperti itu ya. Jadi makanya kita membutuhkan aplikasi WinSCP untuk akses ininya, akses foldernya. Nah, itu ya.
Caranya gimana? Kita STP, kita masukkan IP-nya juga. Nah, seperti ini, port 22. Di sini kita masukkan username dan password. Username-nya root, password Luci app-nya itu. Nah, kita masukkan, kita klik login dan kita accept dan ya. Oke. Nah, ini ya. Sudah bisa ya akses nih, etc ini ya. Open class, mana open class? Nah, tuh. Ya. Itu ya, config-confignya juga sudah tampil di sini. Jadi seperti itu guys ya. Kita X saja. Oke, ini aplikasi yang pertama ya. Lanjut untuk aplikasi yang nomor 2, yaitu Bitfast SSH. Dulunya di mana bang? Di sini juga bisa. Kita ketikkan Bitfast SSH. Kita gunakan yang klien saja guys ya, klien. Nah, seperti ini. Nah, ini ya, kalian bisa download di sini. Ini gratis juga ya, silakan di-download. Dan admin sudah download, maka kita langsung buka saja aplikasinya. Jadi di sini admin akan mencontohkan beberapa aplikasi saja guys ya. Oke, di sini tampilannya untuk Bitfast itu seperti ini, rada beda. Ini Bitfast versi 9.42 di saat admin buat video ini, jadi ini versi yang paling terbaru lah ya. Nah, ini kalian bisa ini ya, kalau dulu nih saya pakai SSH, masih zaman SSH ya, bukan Trojan ya, pakai ini dulu di PC ya guys ya. Mungkin kalian gak asing nih untuk kalian pemain kayak gini. Nah, ini kita bisa akses menggunakan tool ini guys, OpenWrt-nya. Nah, itu gimana bang? Nah, oke, di sini di host, di sini kan ada host. Ini kita sama caranya, masukkan IP OpenWrt-nya. Ini ya, lalu di bawahnya ada port, lalu username ini nama Luci app, nama username Luci app ya, lalu kita masukkan password seperti itu. Oke, kita langsung eksekusi aja ya. Kita masukkan IP-nya. Nah, seperti ini dengan port 22 ya. Nah, seperti itu guys ya, karena punya saya IP-nya ya 5.1. Kita masukkan di sini root. Nah, ini kan gak ada password nih, ini kita rubah, biasanya ini noun seperti ini, kita rubah ke password, lalu kita checklist store ini. Nah, kita masukkan passwordnya di sini. Oke, jika sudah kita login, nah akan muncul seperti ini guys ya. Nah, akan muncul seperti ini, kita klik ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tampilannya sudah beda, ada new terminal, new SVTP Windows, dan new remote desktop. Nah, enaknya menggunakan Bitfast ini, kita nggak perlu menggunakan WinSCP ya. Jadi include ya, satu tool dua fungsi ya. Jadi bisa terminal, bisa akses terminal dari STB dan SVTP-nya. Oke, kita klik yang terminal. Oke, untuk menampilkan terminal STB-nya, kita klik ini. Klik, nah tuh ya, langsung ya. Tanpa perlu kita login karena sudah login di awal. Ini ya sama, kita bisa speed test semuanya. Speed test, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya penyadmin ya. Google Ping ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu ya. Ada ping ya. Jadi enak guys ya. Oke, lalu di sini new. Nah, ini kita bisa akses folder ya. Kita bisa akses folder dari si OpenWrt-nya juga. Oke, ini cuma akses di folder root apa ya? Oh, enggak ya. Nah, ini ada etc juga. Nah, tuh guys. Nah, itu ada Nico dan semacamnya ya. Jadi lengkap nih ya menggunakan ini. Hanya menggunakan satu aplikasi itu sudah tanpa perlu ini ya. Nah, itu ya, tanpa perlu apa namanya WinSCP. Nah, itu Luci statiknya tuh ada muncul ya di folder www. Oke, ini aplikasi yang pertama. Oke, enak ya. Lanjut untuk aplikasi yang ketiga, yaitu Termius. Itu downloadnya di mana bang? Downloadnya juga di Google. Silahkan ketikkan download.
Termius. Nah, seperti ini. Ini malah lebih banyak ya. Jadi di sini support di apa namanya, di Windows, Mac OS, Linux juga support ya, seperti itu. Tampilannya seperti ini. Cuman kekurangnya kita harus login. Jadi kita harus create akun atau membuat akun Termius dulu, baru kita bisa mendownload dan mengakses aplikasi ini, seperti itu ya. Nah, ini admin sudah login dan kita langsung open saja ya. Di sini kita ketikkan, kita buka ya, sorry ketik. Nah, ini ya. Ini tampilan akunnya. Nah, ini ya. Bukti bahwa saya menggunakan akun ya untuk aplikasi ini. Aplikasi ini gratis kok, cuma kita perlu login aja. Oke. Kita langsung login ya ke login, akses ya, akses OpenWRT-nya dengan cara di host di atas. Di sini sudah ada perintah SSH user, hostname, port. Nah, ini sudah ada ya. Oke, kita cek-cek saja dulu untuk fitur-fiturnya di sini guys ya. Nah, seperti itu ya. Kita cek. Di sini ada nyogup. Di sini ada terminal. Nah, ini terminal. Nah, tuh. Ini terminal PC kita ya. Nah, ini juga bisa SPTP juga ya aksesnya. Langsung aja guys ya, kita eksekusi nih ya. Langsung kita masukkan IP-nya di sini. IP bentar. Oke. Kita masukkan dengan IP dulu. Itu 92.1. Ini kita connect coba. Nah, itu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu di sini untuk port tetap 22. Kita gunakan yang SSH model ya, model SSH. Kita klik connect. Di sini kita diminta username, kita masukkan username-nya. Username Luci app ya, di saat kita mau login. Save. Continue. Nah, di sini kita minta password Lucinya, kita masukkan password Luci. Lalu kita save and continue. Nah, tuh. Ini ya, ini si Luci dari Luci. Ini terminal dari STB-nya ya. Nah, itu ya. Semudah itu, guys ya. Nah, itu. Oke. Dan ini juga bisa ini nih. Kita X ya. Ini bisa juga di nih. Nah, buka foldernya ya. Nah, continue. Nah, tuh. Nih. Kita bisa buka nih. Enak kan? Tuh. Silahkan ya, kalian lebih suka yang mana silahkan. Tentunya untuk ini, untuk Termius ini rada lumayan ya ukuran filenya daripada yang lain. Ini agak besar, memang lebih lengkap sih fiturnya ya, seperti itu. Sesuaikan dengan selera ya. Lanjut yang keempat yang kita akan dicoba yaitu tool MOBA Extreme. Nah, itu di mana bang? Nah, kita download MOBA Extreme. Nah, ini ya, ini linknya. Silahkan download. Kita pakai yang free aja karena cuman untuk akses terminal OpenWRT ya. Nah, ini admin sudah download dan sudah install. Kita langsung klik 2 kali. Oke, kita tunggu ya sampai dia tampil. Nah, kita run. Oke. Nah, tampilannya nanti seperti ini guys ya. Kita gunakan yang drag saja. Nah, ini kita bisa langsung klik start local terminal. Nah, itu ya, start local terminal. Nah, bisa seperti ini ya. Ini untuk local terminalnya ya. Kita cek dulu nih ya. Di sini ada split view, session game tool dan semacamnya. Nah, itu ini terminal dari PC admin. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kalian bisa klik season. Tuh, season ya. Ini nih, season. Nih, saya kurungi ya. Nah,
itu ada tulisan season. Oke, kalian klik. Di sini banyak pilihannya, ada WSL, browser, shell, file, serial, FTP, dan ini juga bisa FTP, SFTP juga bisa nih. Mantap ya, RDP juga bisa dan semacamnya. Nah, di sini kita pilih yang SSH, yang icon kunci itu ya. Mana Bang nih? Saya kurangi dulu ya. SSH. Oke. Di SSH ini kita klik. Nah, di sini kita diminta remote host. Remote host itu apa Bang? Masih sama saja, yaitu menggunakan IP OpenWRT-nya. Jadi kita masukkan 192. Nah, seperti ini. Port masih 22. Username apa Bang? Username ini ya. Mana sih? Default aja ya. Oke, kita langsung akses saja ya. Kita coba. Cap. Nah, di sini dimintakan masukkan username password. Kita ketikkan username root, passwordnya, password dari OpenWRT-nya. Yes. Password. Oke. Meskipun ini nggak usah, nggak apa-apa sih. Nah, ini ya, yang penting ini ya. Nah, itu sudah kebuka guys ya. Nah, ini ya sama, kita bisa PKG update dan semacamnya. Nih, CD ls. Nah, itu ya. PKG update. PKG update. Nah, itu ya. Di sini kita bisa buka SPTP-nya juga kayaknya ya. Jadi kita bisa ini nih. Nah, ini foldernya. Jadi yang kanan ini adalah terminal, yang kiri yang kecil ini adalah SPTP-nya ataupun folder dari OpenWRT-nya. Nah, tuh kita bisa buka www dan semacamnya. Oke. Jadi seperti itu. Apakah cuma ini Bang? Sebenarnya banyak ya. Contohnya di sini juga ada ada tool yang bernamakan Exil 7. Itu juga oke. Tampilannya kan seperti ini. Lalu di sini juga ada Solar Putih. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu ada juga Zox ya. Zox itu tampilannya juga seperti ini, yang pokoknya tool-tool yang support SSH. Lalu ada mRemote NG. Nah, tampilannya juga seperti ini. Dan yang terakhir yaitu Smart PTY. Nah, tampilannya juga kan seperti ini. Nah, ini adalah tool-tool ataupun aplikasi untuk Windows dan yang lainnya, macOS dan semacamnya, yang bisa diinstal dan support SSH seperti itu. Namun jika kalian sudah menggunakan Linux sih ya nggak terlalu penting juga ya pakai kayak gini ya. Cuman untuk user Windows oke lah, kalian coba tool-tools yang seperti ini untuk mengakses OpenWRT. Oke, jadi seperti itu guys ya, simpelnya. Lalu untuk handphone gimana sih Bang? Handphone loh. Oke. Untuk headphone kita langsung bahas saja ya. Itu ada dua ya, ada dua. Nah, itu ya. Ada dua, ada Juicy, SSH, dan Termius ini ya. Kalau admin, kalau yang Termius ini sama seperti yang di Windows, jadi kita perlu login dulu. Untuk tampilannya kurang lebih sama ya. Ini kita cek. Nah, itu ya, admin terhubung ke WiFi. Nah, oke, kita plus, kita klik new host. Oke, untuk di sini nggak tampil ya untuk new hostnya ya. Cetak. Nah, ini OpenWRT. Nah, tuh ya, sama aja ya. Kita ketik di sini juga bisa. PKG update. Nah, tuh ya. Oke, enak ya. Jadi kalian nggak ada bingung lagi nih masalah terminalku nggak bisa Bang firmware OpenWRT-nya. Ya sudah, kita pakai aplikasi yang lain aja. Oh, ngetik sendiri ya kalau keyboardnya ke bawah ya. Oke, seperti itu ya. Ini juga bisa ini nih. Nah, tuh kita bisa buka ini. Nah, ini yang OpenWRT.
Nah itu ya, kita bisa buka seperti www Luci statik nih. Nah tuh, kita cek di material. Nah nih logo nih, ini bisa kita akses. Oke, ini ya untuk aplikasi yang pertama untuk Android. Lalu untuk yang kedua kita pakai Juicy. Oke, Juicy ini juga oke ya. Ini aplikasi lama juga. Caranya gimana bang? Nah di sini kalian bisa klik mana ya? Ini ya, quick connect ini ya. Nah itu ya, kalian klik. Di sini kan kita pilih tipe SSH. Kita masukkan username itu apa? Nama nama atau username di saat kita ingin buka Luci app. Jadi kita ketikkan root IP seperti ini, kita akses. Nah port 22. Oke. Tuh kok. Nah seperti ini ya. Nah kita klik caps password. Nah kita masukkan password OpenWrt nya. Izinkan. Oke, mengerti. Nah nih, ini juga sama guys. Oke, semudah itu ya. Itu adalah beberapa tool ataupun aplikasi yang ingin ketahui. Dan mungkin jika ada yang lebih simple, lebih ringan, silahkan kalian komen di bawah di kolom komentar. Oke, begitu saja. Jika ada request, kalian juga bisa komen di bawah ya. Mungkin next video akan saya kabulkan request kalian ya, seperti itu. Oke, begitu saja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.